Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengatakan satu hal. Tidak mungkin kebenaran bisa sampai terbuka seperti ini tanpa bantuan teman-teman yang ada di sini. Tanpa bantuan media, tanpa bantuan masyarakat yang senantiasa membuka setiap fakta persidangan. Mungkin ini adalah kasus pertama di mana masyarakat punya akses ke barang bukti dan fakta persidangan sama seperti orang-orang yang hadir di sidang. Bahkan saya melihat berbagai macam analisa di sosial media oleh pakar-pakar yang hebat-hebat. Kira-kira ada belasan pakar pengadaan, ada pakar laptop, ada pakar audit, ada pakar hukum dan lain-lain yang semuanya melakukan analisa-analisa secara mandiri, ya. Dan saya sangat terharu melihat berbagai macam analisa dan opini yang sangat berbasis fakta dari masyarakat. Jadi pertama yang saya ingin ucapkan adalah terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat Indonesia, terima kasih kepada media untuk benar-benar jangan sampai, karena mungkin saja ya, bisa saja ini senyap loh teman-teman. Bisa saja segala kejanggalan ini tidak terbuka, bisa itu terjadi. Tapi karena demokrasi, karena publik ingin menyimak dan menonton, jutaan masyarakat menonton setiap sidang, akhirnya terbuka semua faktanya. Dan akhirnya kita dalam situasi dalam situasi seperti ini di mana sekarang hakim harus memutuskan. Nah, mungkin kedua, satu hal yang ingin saya memberikan sedikit mungkin konklusi ya dari pledoi ini dan poin-poin yang terpenting. Yang pertama adalah saya ingin masyarakat menyadari betapa anehnya kasus ini. Kalau kasus ini dilihat dari perspektif saya sebagai tersangka, nggak akan masuk akal. Mau dilihat sampai dari angle apapun, mau dilihat dari perspektif apapun tidak akan masuk akal. Tetapi kalau dilihat dari perspektif penzoliman akan sangat masuk akal. Mulai dari awal waktu ada fitnah mengenai WhatsApp group, fitnah mengenai mangkrak, Chromebook tidak digunakan, semuanya itu bohong. Tidak ada sama sekali perbincangan itu dan tidak ada Chromebook bohong. Tapi kita bisa menyadari dari fitnah-fitnah tersebut sebenarnya arah konstruksi kasusnya di awal, ingat nggak teman-teman waktu selalu dibesar-besarkan 9 triliun. Teman-teman ingat di awal kasus ini. Tadinya mau dibuat kerugiannya 9 triliun karena total loss. Artinya semua laptopnya tidak bisa dimanfaatkan. Tapi karena ada data dan bukti tidak bisa digunakan total loss. Jadi terpaksa digeser ke kemahalan laptop. Waktu kerugiannya dibuat kemahalan laptop, ada masalah kedua. Ternyata harga laptopnya dibeli di bawah harga pasar. Nggak ada kemahalannya. Jadi bagaimana caranya menciptakan kerugian? Ya harus dengan metode kreatif sekali, metode rekalkulasi. Inilah yang tadi dibicarakan oleh Pak Ari. Cara memanipulasi angka kerugian sehingga ya pokoknya harus ada kerugian. Harus ada kerugian. Padahal udah jelas-jelas. Ini adalah pengadaan, salah satu pengadaan paling transparan. Teman-teman harus mengerti, kalau saya dinyatakan bersalah, apa itu artinya? Ada beberapa hal yang sangat penting. Kalau saya dinyatakan bersalah, artinya hakim menerima laporan audit kerugian BPKP. Artinya semua pengadaan laptop oleh pemerintah di negeri ini akan dikenakan kerugian negara. Itu sudah pasti. Karena kalkulasi BPKP bukan kalkulasi spesifik mengenai Chromebook di saat itu, tidak. Dia membilang semua laptop itu kemahalan dengan kalkulasi itu. Artinya kalau diterima, semua pengadaan laptop di seluruh Indonesia akan dianggap merugikan negara. Itu poin yang pertama. Kedua, kalau saya dianggap bersalah, itu artinya saya dianggap bersalah karena saya pemilik saham biasa oleh Gotoh dan ada konflik kepentingan. Itu artinya setiap pejabat atau pejabat pengadaan, menteri, gubernur yang punya saham di BEJ, saham terbuka, mau itu saham Gotoh, saham BCA, saham apapun. Kalau dia melakukan pengadaan oleh suatu
produk yang berafiliasi dengan saham yang dia miliki, dia bisa dipidana. Ini tidak masuk akal. Jadi kalau saya bersalah, artinya semua pejabat di Indonesia yang memiliki saham resiko terpidana kalau ada pengadaan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Tidak mungkin bisa itu terjadi. Dan yang lebih miris lagi adalah kalau saya bersalah, dianggap bersalah, itu artinya saya akan menjadi orang pertama yang dipidanakan untuk menghemat anggaran triliunan. Ini sungguh suatu hal yang begitu miris bagi saya. Penghematan yang begitu besar, memilih suatu opsi yang jauh lebih murah, itu bisa dipidana dan dibilang kerugian negara. Jadi itu mungkin teman-teman beberapa hal yang sangat membingungkan. Audit kerugian negara juga tidak mau diberikan ke kami. Tadi kesaksian dari Google tidak mau dilakukan, tidak diperbolehkan, hal-hal yang begitu aneh. Mungkin karena pada saat kita buka audit kerugian negara akan terbuka bahwa angkanya rekayasa. Mungkin pada saat orang-orang yang disebut di dalam dakwaan dari Google datang menjadi saksi, mereka akan membuka kebenaran dan meruntuhkan argumen dakwaan. Itu hal-hal yang saya rasa sudah sangat jelas ya. Ada juga jaksa mencoba memberhentikan vendor itu mau membuka data-data cost-nya, real cost-nya. Diberhentikan oleh JPU, ada keberatan. Kenapa? Padahal yang dituduhkan kan datanya harusnya dari situ kalau mau menunjukkan kerugian. Jadi ada banyak sekali kejanggalan, mohon disimak, jangan percaya kata-kata kami, mohon masuklah teman-teman, publik masuk ke dalam setiap sidang. Videonya sudah ada, sudah keluar, formulasikan opini sendiri berdasarkan fakta. Jangan percaya hanya dari kami, gitu. Tolong dicari dan digali fakta-fakta seperti ini. Dan Anda akan melihat bahwa ini salah satu kasus yang paling janggal dalam sejarah tipikor di Indonesia. Kira gitu. Terima kasih. Cukup ya. Sidang berikutnya mungkin saya sampaikan jadwalnya atau ya. Satu minggu ke depan, Selasa depan. Tanggal 9. Ya. Replik. Selasa tanggal 9. Replik dari JPU. Nanti habis replik, duplik dari kita. Replik itu counter dari JPU terhadap Lode. Ya. Sudah tadi. Ponis belum? Oh, ponis belum. Replik itu besok Selasa. Minggu depan biasanya 1 minggu lagi baru ponis. Biasanya. Jadi 3 minggu dari sekarang. Ya. Oke? Ya, oke ya. Oke, makasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Mohon doanya. Terima kasih.